bagiku. Penyertaanmu, biar pujian ini mengalir dari dalam hati kita.
buat Tuhan Allah kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Mari angkat suaramu teman-teman. Mari kita sembah Tuhan Allah kita. Semua karena anugerahnya kita boleh ada sampai sore hari ini. Bukan karena kekuatan kami Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam hidupku Tuhan, mengalir setiap hari. Yesus Tuhan, Engkau kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Kau layak dimuliakan, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Tiada pernah berkesudahan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami nikmati kebaikan-Mu setiap hari. Yesus, kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan, kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan, melingkupi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Biar engkau dengan Tuhan saja. Naikkan ungkapan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia sangat baik. Dia ada di setiap musim hidup kita. Banyak hal yang saudara-saudaraku yang hadir pada sore hari ini telah lalui 1 minggu lamanya. Banyak beban yang mungkin saudara bawa pada saat ini. Tapi Tuhan berkata, siapapun yang letih lesu, berbeban berat, bawalah kepadaku, aku akan menyejukkannya. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your words and healed my disease. You are the Lord, my healer. Oh, you are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your words and healed my disease. You are the Lord. Katakan sekali lagi bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Penyembuh. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed
are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. Jemaat katakan, that healing akan menyembuhkan setiap bebanmu, setiap masalah yang engkau lalui 1 minggu ini. Bawa kepada Tuhan. Katakan, and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Kami akan muji Engkau Tuhan, berikan kami menjadi pemenang Tuhan. Jadikan kami pemenang dalam-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Mari teman-teman yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, kita angkat pujian ini bersama. Sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita lagi pujian ini dari awal. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama melompat bagi Tuhan. Haleluya, kibarkanlah panji
Yesus Raja segala raja. Oh oh haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Nah teman-teman, dengan iman kita ulangi pujian ini dari awal. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari lompat, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Nah teman-teman yang sedih menangkan, ikuti saya menyanyi ya, saling berbalas-balasan. Kita lebih dari pemenang, Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari. Mari melompat bagi Tuhan. Hey! Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh oh haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tunjuk samping kiri kanannya, bilang kamu lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Sebelum kita lanjut ke lagu yang kedua, berikan tos dulu samping kiri kanan, berikan senyum yang terbaik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Mari dengan iman nyanyikan pujian ini. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku digoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku ikut salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Hari ini jadi iman kita,
Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Akan buktiku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Apapun yang kita alami, katakan pada Tuhan, hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Tuhan Yesus itu baik, amin. Apapun musim dalam hidup kita, entah itu senang, entah itu sedih, dalam pergumulan apapun bentuknya, Tuhan tetap ada. Sekalipun kadang kita melupakan Tuhan, kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah melalui pujian ini kita diingatkan bahwa hanya bersama dengan Tuhan saja kita bisa melakukan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seru
tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Mari dengan lembut katakan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Mari sama-sama katakan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Mari bangkit berdiri teman-teman. Mari angkat tanganmu. Aku sanggup berjalan. Dengan sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku sekali lagi dengan sungguh-sungguh bersama. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Kau dengan sayapmu ku kan terbang tinggi
bersamamu. Dengan sayapmu, sama-sama katakan. Dengan sayap ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kemenangan demi kemenangan sudah Engkau siapkan buat kami. Adalah sebuah kebanggaan kalau kami disebut lebih dari pemenang. Karena Engkau yang berjalan di depan kami, Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu. Di dalam pujian penyembahan kami, Engkau bertahta di atasnya. Engkaulah pemilik ibadah ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Roh Kudus tolong setiap kami sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami mengerti. Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami sehingga kami pulang membawa suatu pengajaran, membawa sesuatu yang membuat kami dapat dibenarkan, membuat kami dapat ditegur. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, dan beri tepuk tangan dulu buat tim pemuji dan penyembah Tuhan di tempat ini. Ya, untuk mempersiapkan ibadah mereka latihan 2 kali. Jadi ada baiknya kita memberikan apresiasi. Ya, baik, luar biasa. Hari ini cuaca di luar cukup bersahabat. Dan saya yakin kita semua juga tidak basah-basahan lagi ya. Saya lihat semuanya di sini tampil dengan setelan yang terbaik. Makanya kalau kita mau teman di samping kiri kita mau hargai lebih. Coba ngomong sama samping kiri kanannya. Lu ganteng bro, lu cantik sis. Karena dia datang ke tempat ini sudah memberikan outfit yang terbaik. Ya, saya bilang lihat, wow keren banget coy. Itu ya. Oke. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan. Masih dengan tema yang sama sepanjang bulan ini kita berbicara tentang the living faith atau iman dalam kehidupan kita. Nah, salah satu judul yang menarik adalah mengenai preservation. Apa itu preservation? Preservation adalah pemeliharaan Tuhan. Nah, lagu yang sebelum kita nyanyikan, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan malam hari ini sangat baik. Karena bersamamu Tuhan aku berjalan. Artinya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka jaminan pemeliharaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah oleh karena itu malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Mari kita buka 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan yes. Sudah, cepat ya. Luar biasa, oke. Kita akan baca bersama-sama dan saya meminta semuanya kita bangkit berdiri. Ya. Kita bangkit berdiri, kita akan bacakan bersama-sama. Bagi yang merasa cantik, silakan ayat yang ganjil, yang genap, yang merasa ganteng, ayat yang genap. Sudah mengerti maksud saya ya? Artinya, jangan sampai ya, yang cowok membacakan punya cewek ya. Ayat yang ganjil, yang merasa cantik, ayat yang genap, yang merasa ganteng. Yang ngerti katakan yes. Kita baca hitungan ketiga. 3, 2, 1. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana.
Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Baik, silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya akan sedikit cerita. Asal muasal kenapa ada cerita mengenai Elia. Dan di kali ini muncullah Elia, itu di ayat, di pasal yang ke-17 ini itulah muncul pertama kali Elia di dalam Alkitab. Ya. Nah, sedikit cerita mengenai Elia. Nah, Elia ini adalah seorang nabi yang muncul di kerajaan utara atau kerajaan Israel. Nah, saya kasih tahu begini. Kalau yang suka sejarah akan mengerti. Israel setelah Daud meninggal, kemudian ada Salomo, kemudian di bawahnya lagi keturunannya, itu Israel terbagi menjadi dua. Secara singkat saya jelaskan. Ada namanya kerajaan utara, ada namanya kerajaan selatan. Kerajaan selatan itulah yang disebut dengan Yehuda. Sementara kerajaan utara itulah disebut dengan Israel. Nah, Elia muncul di kerajaan utara, di kerajaan Israel. Kalau kita baca di ayat 16-nya nanti, silakan baca di rumah ya. Diwajibkan kalau perlu untuk membaca di rumah. Ada seorang raja yang namanya Ahab. Dan punya istri namanya Isabel. Ya, Isabel maksudnya ya. Dia punya istri namanya Isabel. Nyebelin banget memang. Karena dari antara seluruh raja-raja yang ada di Israel, di kerajaan utara, berganti-ganti raja. Ini raja yang paling jahat di mata Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan, Ahab ini raja yang paling jahat di mata Tuhan. Plus, dia punya istri namanya Isabel. Isabel ini adalah penyembah berhala. Makanya kalau kita dengar gereja-gereja karismatik selalu bilang gini, pergilah engkau roh Isabel. Maksudnya roh Isabel itu roh penyembah berhala. Gitu ya. Jadi kita mengerti Isabel diambil dari kata itu. Selain itu kata bahasa Indonesia Isabel gitu ya. Nyebelin memang. Nah, Isabel ini, Rahab dan Ratu Isabel ini jahat di mata Tuhan karena mereka membuat patung Baal dan menyembah di sana sehingga membuat satu Israel berdosa di mata Tuhan. Nah, menariknya kemudian Tuhan menyuruh seseorang yang namanya Elia. Dia menyuruh datang kepada Elia ini disuruh datang kepada Ahab, ngomong sama Ahab. Kamu sudah melakukan dosa besar di hadapan Tuhan. Nah, lalu kemudian muncullah ayat 1 Raja-Raja ayat 17. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, di bagian lain di Alkitab, kalau nanti kita membaca di Yakobus 5 ayat 17, dikatakan di sana Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama berapa? 3 tahun dan 6 bulan. 3,5 tahun. Nah, inilah kejadian di 1 Raja-Raja 17 ini. Nah, kita harus ngerti dulu nih. Ceritanya kenapa bisa ada seperti ini. Ya. Jadi nggak ada hujan karena Elia sudah memperingatkan. Elia disuruh sama Tuhan ngomong sama Raja Ahab. Yang keterlaluan itu. Ya, yang penyembah berhala itu. Ngomong. Bahwa tidak akan ada hujan. Nah, inilah yang terjadi. Enggak ada hujan selama 3 tahun, kira-kira kekeringan atau tidak. Kalau kita melihat kemarin saja tahun lalu El Nino gitu ya. Kalau kita lihat baik-baik, apa yang terjadi dengan kita? Air sudah tidak mengalir, ya kita sudah mulai pompa-pompa. Ngerti maksud saya? Itu setahun saja, tidak ada hujan. Ya, kalau kita pergi ke Malino sebelah kanan kering, nggak ada. Debit air tidak cukup untuk suplai air untuk masyarakat. Ya, berbahagialah engkau yang punya sumur bor. Begitu. Ya, tetapi kita lihat nggak ada hujan, apalagi ini 3,5 tahun. Nah, ini ternyata dipakai untuk menegur si Ahab. Nah, menariknya di sini, setelah ditegur si Ahab, Ahab ini dasarnya memang jahat. Dia tidak suka ditegur. Kemudian dia mau mencoba membunuh Elia. Makanya dikatakan Elia harus lari. Makanya kemudian datanglah firman Tuhan ayat yang kedua kepada si Elia. Pergilah dari sini, berjalan ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, ada hal yang menarik di sini ya.
Jadi kalau kita berpikir di masa persembunyian inilah yang kita bilang Elia mengalami yang namanya preservation atau pemeliharaan Tuhan. Sama-sama ngomong pemeliharaan Tuhan. 3, 2, 1. Nah, pemeliharaan Tuhan inilah yang membuat Elia dapat bertahan. Ya, karena disuruh sembunyi. Inilah latar belakangnya. Ya. Nah, terkadang kita itu begini, pemeliharaan Tuhan itu hanya berbicara masalah jasmani. Oh, yang penting makanannya, bukan. Di dalam pemeliharaan ini ada hal-hal yang lain yang Tuhan mau malam hari ini engkau dan saya belajar. Karena pemeliharaan Tuhan tidak hanya berbicara mengenai hal-hal jasmani. Masalah makan dan minum, bukan. Ada sebuah pelajaran rohani yang mau kita ambil di balik Elia saat di tepi sungai Kerit. Ya. Nah, sama-sama kita akan belajar. Yang mau belajar katakan amin. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan selalu dimulai dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Pemeliharaan Tuhan atau preservation dari Tuhan selalu dimulai dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Saya tidak berbicara keselamatan, saya berbicara tentang pemeliharaan Tuhan ya. Orang yang melakukan firman Tuhan, saya katakan pasti dia dipelihara sama Tuhan. Ya, langsung bertanya ini dalam hatinya, saya sudah lihat muka-mukanya semua, saya termasuk golongan ini atau tidak? Nanti kita akan sama-sama lihat. 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Kalau kita buka lagi kita baca. Lalu ia pergi, ia siapa? Elia pergi dan Elia melakukan seperti firman Tuhan. Elia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nah perhatikan, di ayat yang ketiga Tuhan ngomong pergilah dari sini berjalan ke timur. Dan apa yang dilakukan di ayat kelima sama Elia? Dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan suruh. Nah, yang muncul pertanyaan, kenapa di tepi sungai Kerit? Kenapa di tepi sungai Kerit? Bahkan di ayat yang ketiga, dibandingkan engkau pergi tempat sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kenapa nggak di sungai Yordan saja? Sungai Yordan itu lebih legendaris, lebih terkenal, lebih besar. Kenapa harus ke tipe sungai Kerit? Nah, sungai Kerit itu salah satu sungai yang menyuplai sungai Yordan. Ngerti maksudnya menyuplai ya? Jadi dia sungai Kerit baru nanti sungai Yordan. Beberapa sungai ketemu, nanti ketemunya sungai Yordan. Nah, kenapa harus bertemu di sungai Kerit? Sungai Kerit itu sungai yang kecil. Ya. Bahkan beberapa ahli bersepakat begini, sungai Kerit itu airnya keruh dan jelek. Bahkan sungai Kerit, aliran airnya sangat bergantung kepada curah hujan. Sehingga bisa kita bayangkan, secara manusia, kenapa saya harus pergi ke sana sementara kekeringan, tidak akan ada hujan. Nah, tetapi disinilah menariknya Tuhan kita. Dia sengaja membawa Elia ke tepi sungai Kerit. Tempat yang tidak terkenal. Nah, bukankah kita seringkali dibawa Tuhan seperti itu? Bukankah kita juga seringkali dalam hidup kita, Tuhan giring kita ke tempat yang menurut pandangan manusia, enggak terkenal. Engkau enggak bisa dilihat orang di sana. Tidak dipandang orang, kecil. Pertanyaannya, maukah kita taat seperti Elia? Kalau kita jadi manusia biasa yang tidak mengandalkan Tuhan, saya yakin dan pasti, enggak maulah Tuhan. Sudah jelas-jelas enggak ada hujan kok. Oh suruh kita ke tepi sungai Kerit. Mau minum apa nanti? Udah gitu airnya keruh. Makannya nanti gimana? Tapi apa yang dilakukan sama Elia? Elia taat melakukan dan dia pergi ke sana. Tidak banyak tanya. Ya. Nah seringkali, saya mau kasih tahu, seringkali ketaatan kita membawa kita ke tempat yang kecil seperti itu. Tapi kata kuncinya adalah taat, sama-sama ngomong taat. Ya. Saya mau kasih tahu malam hari ini.
Hampir sebagian besar kita, kalau kita mau jujur, kita lebih suka panggung yang besar daripada panggung yang kecil, betul tidak? Kita lebih suka ada di Sungai Yordan ketimbang di Sungai Kerit, betul nggak? Ya, secara naluri kita, ya, kita tidak suka di panggung yang kecil. Kita mau panggung yang besar yang dilihat banyak orang. Biasanya dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam hidup kita di luar pelayanan, sesuatu yang kecil kita anggap nggak keren. Ya, ya. Contoh, saya kasih contoh. Misalkan engkau pelayanan di gereja, dikasih rompi orange. Banyak orang nggak bilang, oh itu nggak keren. Betul. Tapi engkau kadang harus taat sama pemimpinmu. Engkau harus taat. Jadi kalau Abe sudah kasih jadwal, lakukan. Abe bikin jadwal ya, saya sudah tuntut sebenarnya minggu ini, dia belum bikin. Tapi terkadang kita harus seperti itu. Terkadang Tuhan peduli sama kita. Saya kasih tahu yang malam hari ini ya. Ya, di panggung besar yang engkau latih skill, tetapi di dalam panggung kecil yang tidak terlihat, yang engkau latih karakter, sama-sama ngomong karakter. Ngerti maksud saya? Kalau engkau ada di tempat ini, woi skill bos. Tapi begitu engkau ada di parkiran di depan, itu karakter. Ngerti maksud saya? Nah terkadang Tuhan mau bawa kita ke situ, kita taat sama pemimpin kita. Dibawa kita ke tempat yang kecil, gak dilihat orang. Bahkan kadang sering diejekin sama orang, diketawain. Apalagi kalau ketemu sama Kenneth ya, diketawain. Atau Kenneth yang sering diketawain. Seringkali kita seperti itu. Tapi memang Tuhan bawa kita ke situ dengan modal yang taat. Kita harus mau taat supaya apa? Karakter kita dilatih. Karena pada saat panggung itu kecil, karaktermu lah yang terlatih. Karaktermu lah yang berkembang. Makanya coba perhatikan adik-adikku sekalian. Ya saya selalu bilang sama teman-teman tim Praise and Worship, bahkan sama, waktu itu sama Jack termasuk saya bilang gini, tahu nggak kenapa? Kalau saya bikin jadwal dulu, sesudah teman-teman di sini Singers dan WL dijadwalkan di minggu ini, minggu depan mereka jadi penerima tamu. Ngerti maksud saya? Dan tebak, seringkali orang kalau penerima tamu dianggap enteng. Wah itu pelayanan gampang gitu, modal senyum. Makanya kadang-kadang banyak yang datangnya kalau penerima tamu jam 5 kurang 15. Kalau jadi Singers WL panggung besar, maunya datang jam 3. Karaktermu. Karakter. Makanya mari kita sekarang malam hari ini berlatih. Tuhan mau kasih kita panggung apapun, lakukan dengan taat. Yang ngerti katakan amin. Ya. Pepatah mengatakan, untuk mencapai puncak engkau butuh skill. Tetapi untuk bertahan di puncak engkau butuh karakter. Saya kasih tahu malam hari ini, dari kisah Elia kita mengerti pemeliharaan Tuhan dimulai dari ketaatan. Pemeliharaan Tuhan itu selalu dimaksudkan supaya kita bertumbuh. Bukan cuma sekedar membuat kita nyaman. Makanya kalau engkau disuruh, engkau mau coba taat, seringkali gak nyaman buat daging, betul? Betul gak? Kalau kita mau taat sama pemimpin kita, yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, seringkali gak cocok buat daging kita. Kita maunya ini, wah malah disuruh ini. Nah, nanti kalau sudah alasan begitu, wah itu kayaknya tidak sesuai dengan talenta saya, Kak. Tidak cocok. Seringkali kita seperti itu. Padahal Tuhan mau di setiap kita, pada saat mau kita merasakan pemeliharaan Tuhan, Tuhan mau karakter kita bertumbuh. Bukan cuma sekedar membuat kita nyaman, enak. Karakter bertumbuh itu artinya juga engkau semakin serupa dengan Kristus. Engkau hidup di dalam pengudusan. Yang ngerti katakan amin. Nah saya yakin dan percaya kita semua di sini mau taat. Yang mau taat katakan amin. Saya yakin semua di tempat ini, kita semua orang-orang yang taat. Makanya kalau engkau mau merasakan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, belajar kita mau taat. Taat banyak, taat sama orang tua boleh, taat sama pemimpin rohani kita boleh. Tetapi dimanapun itu Tuhan membawa kita, taat.
Mau dibolak-balik juga tetap taat. Ya. Nah kalau kita mau belajar taat, saya mau kasih tahu. Nextnya, berikutnya. Pemeliharaan Tuhan akan terjadi. Dan biasanya pemeliharaan Tuhan itu out of the box. Kalau kita mau taat, buat kita, susah. Buat daging kita nggak enak. Tetapi saya mau kasih tahu, pemeliharaan Tuhan akan terjadi. Bahkan kita nggak akan duga. Out of the box, di luar nalar kita. Saya kasih contoh dari ayat yang kita baca tadi. Apakah kita tahu di Alkitab, GrabFood, GoFood itu sudah jadul. Itu sebenarnya teknologi yang sudah jadul. Karena zaman itu Tuhan pakai burung gagak jadi GrabFood. Hello, betul nggak? Tiap hari lagi nggak pakai handphone. Kalau kita masih pakai handphone, ini nggak pakai, dianterin makanan sama minuman. Ya, bird food harusnya mestinya ya, crow food gitu ya, crow. Ya. Jadi konsep GrabFood mungkin diperkenalkan pertama kali oleh Alkitab, lalu kemudian Nadiem Makarim lihat, oh ternyata Elia dikirimin, kalau gitu kita juga, kan gitu ya. Di luar nalar. Nah kalau kita mau tahu burung gagak, kesenangannya apa? Bangkai, betul? Kotor, ini burung kotor. Bahkan bagi orang Israel burung gagak itu salah satu burung yang dilarang untuk dikonsumsi. Di luar nalar. Tapi itulah yang dipakai Tuhan untuk memelihara Elia. Nah sebenarnya peristiwa pengiriman burung gagak kepada Elia belajar sesuatu. Dan ini juga malam hari ini Tuhan mau kita belajar sesuatu. Ini agak dalam, makanya harus tolong perhatikan baik-baik. Lalu apa yang Elia pelajari pada saat dia diberi makan oleh burung gagak? Pada saat Elia diberi makan oleh burung gagak, Elia ini orang Israel, bukan orang Jawa, bukan orang Toraja. Ya, saya yakin kalau orang Toraja segera diambil burungnya, ditambahkan jadi lauk. Kan begitu, burung gagaknya ditangkap juga dijadikan lauk. Tapi untungnya dia orang Israel, dia tidak makan. Ya, tetapi perhatikan, Elia pada saat dikirimkan burung gagak, dia tetap makan makanan dari burung gagak. Padahal burung gagak itu dianggap haram buat orang Israel. Artinya mengajarkan kepada kita bahwa Elia belajar untuk tidak hidup sebagai orang yang agamawi. Seperti orang ahli Farisi. Tuhan mau Elia bisa membedakan yang mana esensi, yang mana aksesori. Sama-sama ngomong esensi. Aksesori. Kalau kita lihat kejadian di mana Elia diberi makan oleh burung gagak, esensinya adalah makanannya. Aksesorinya adalah burung gagaknya. Nah, apa yang terjadi kalau Elia menukar dua hal ini? Dia melihat burung gagaknya, nggak mau makanannya karena burung gagak dianggap haram, nggak makan dia. Nah, ini mengajarkan kita semua, kita harus bisa membedakan yang mana esensi, yang mana aksesori. Itu berlaku buat kita semua di tempat ini. Kalau engkau ke gereja, saya mau kasih tanya sekarang. Yang esensi cari Tuhan atau cari jodoh? Hah? Halo? Oi. Cari Tuhan atau cari jodoh? Saya mau tanya sekarang, boleh nggak sih pacaran? Hah? Yang keras dulu, boleh tidak? Yang angkat tangan yang boleh. Jelas, kasih tegas-tegas dulu. Kalau memang boleh angkat tangan. Yang bilang tidak boleh siapa? Abe, kau bilang tidak boleh, Abe? Awas memang pernah. Ya, loh saya tanya sekarang. Ya, boleh enggak pacaran? Nah kembali lagi dong, harusnya kalian lebih pintar. Minggu lalu saya bicara apa? Bukan masalah tidak boleh dan boleh, tapi berguna atau tidak. Ah ini harus dikasih ujian kayaknya. Gitu ya. Hello. Ya. Bukan masalah boleh tidak boleh, tetapi berguna atau tidak. Ya. Coba tanya di Alkitab, tidak boleh berpacaran, tidak ada. Yakub itu sama Rahel itu pacaran. 7 tahun, 14 tahun malah mereka pacaran. Walaupun tidak disebutkan pacaran. Ya, tetapi isunya, saya mau kasih tahu yang pacaran nih.
Isunya itu bukan masalah kedekatannya. Tapi isunya adalah bisa nggak kau menjaga kekudusan selama pacaran. Itu intinya. Yang ngerti katakan amin. Kalau kau pacaran, isunya bisakah engkau menjaga kekudusan. Kalau bertanya, boleh enggak pacaran, isunya adalah berguna atau tidak. Tapi kalau engkau sudah terlanjur pacaran, isunya adalah kudus atau tidak. Pacaran yang kudus. Ngerti maksud saya? Hindari sentuhan fisik. Kecuali terpaksa. Nah, yang terpaksa seperti apakah? Kalau misalkan lagi jalan, ya kan? Ada pisang di depannya, nggak sengaja diinjak, kepleset, dipegang tangannya. Itu namanya tidak sengaja Tapi kalau sepanjang jalan, terus sengaja menginjak pohon pisang baru terpleset, pegangan tangan terus, bukan namanya kepepet, emang mau. Ngerti maksud saya? Ada lagi kejadian misalkan mau nyebrang. Kak, boleh nggak kalau nyebrang, Pak? Boleh. Ya, gitu. Boleh nggak? Boleh saat penyeberangan. Nanti habis ini semuanya nyebrang bolak-balik. Kenapa kalian berdua di situ 5 kali sudah bolak-balik? Iya, Kak. Supaya kan namanya harus bisa pegangan tangan. Bolak-balik pegangan tangan. Ngerti maksud saya? Engkau yang pacaran, jaga kekudusanmu. Hindari kontak fisik sedapat mungkin. Kecuali saya katakan memang betul-betul kepepet. Ya, misalkan kita naik ke gunung, kan berat medannya, kita pegang tangannya jangan sampai jatuh. It's okay. Ya. Tapi kalau jalan di taman, Masya Allah. Ya, sekali lagi isunya kalau engkau pacaran kudus. Yang ngerti pacaran kudus katakan amin. Ya, gitu. Itu namanya kita bisa membedakan yang mana aksesori, yang mana esensi. Ke gereja, boleh enggak cari jodoh? Boleh, tapi cari Tuhan bonusnya dapat jodoh. Bukan cari jodoh bonusnya dapat Tuhan, tidak. Itu ya. Saya nggak larang semua orang cari jodoh di tempatnya, malah senang kalau misalkan, oh iya nanti setelah besar, setelah bekerja, setelah mapan, kemudian dulu saya cerita sama anaknya, dulu papa ketemu sama mama itu di tempat ibadah. Wes. Gitu. Itu dulu pendetanya tidak ajari kita tidak ada larang jiki. Cuman memang tidak boleh kita sentuhan. Itu mendingan begitu. Silakan kalau mau memang menjadi ini ya. Gitu. Ya. Ingat, kita lihat pada saat engkau melihat sesuatu, lihat esensi. Ya, di tempat ini, di gereja ini, di Golosisi, saya selalu mencoba melihat esensi ketimbang aksesori. Maksudnya begini loh, jangan sampai kita terjebak pada aturan yang sebenarnya bukan esensi, tetapi hanya aksesori. Contoh. Ya kan? Full band, misalkan gini, gereja karismatik itu selalu full band. Kenapa sih full band? Kenapa sih harus ada drumnya? Tidak ada dilarang di Alkitab juga. Esensinya adalah kita bisa menyembah dan memuji Tuhan. Ya. Kebetulan pemainnya ada. Kita setting yang baik supaya kita bisa berikan yang terbaik buat orang-orang yang datang. Itu esensi. Ya. Tetapi ada loh orang yang merasa terganggu kalau pakai full band. Oh, pendetanya pakai jeans di depan. Tidak jelas itu pendetanya berarti. Hello, bukan esensi. Ya, berpakaian pada batas tertentu, aksesori, bukan esensi. Kecuali kalau pakaianmu sudah kekurangan bahan, itu baru kita ngomong esensi. Ya, ngerti maksud saya ya? Oke, jelas? Yang pacaran juga jelas ya? Ya, di sini kita belajar, kita harus membedakan yang mana aksesori, yang mana esensi. Seperti contohnya Elia, dia lihat esensi dari pemeliharaan Tuhan bukan burung gagaknya, tetapi makanan yang dibawa oleh burung gagak sehingga dia merasakan pemeliharaan Tuhan. Kalau dia melihat burung gagaknya nggak makan dia, karena dia menganggap burung gagak itu adalah haram. Gitu. Hidup agamawi versus hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Yang mana kita pilih?
Hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, sampai dalam apa kita kenal kebenaran firman Tuhan? Orang yang semakin dalam kenal sama Tuhan, orang yang semakin mengenal kebenaran firman Tuhan, dia bisa membedakan dengan baik. Ini aksesori, ini esensi. Engkau yang mana? Bisa melihat esensinya? Next, kita lanjut lagi. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan selalu berbicara tentang, perhatikan, pemenuhan kebutuhan berkaitan dengan kerajaan Allah ketimbang pemenuhan keinginan kita. Saya ulangi lagi. Pemeliharaan Tuhan atau preservation dari Tuhan itu selalu berbicara tentang pemenuhan kebutuhan. Berkaitan dengan kerajaan Allah ketimbang pemenuhan akan keinginan kita. Ada dua kata, kebutuhan dan keinginan. Tuhan menyiapkan, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Perhatikan ayat yang ke-6, 1 Raja 17 ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Ingat, perhatikan. Yang dibutuhkan Elia waktu di tepi sungai Kerit itu makan dan minum. Bukan handphone, Apple. Karena waktu itu memang belum ada. Ya. Yang Tuhan kirimkan waktu itu adalah kebutuhan dari Elia. Ya, akan sangat janggal sekali kalau Tuhan kemudian mengirimkan Elia laptop. Ya, atau Tuhan mengirimkan Elia handphone. Buat apa Tuhan? Buat kau pesan GrabFood. Tidak mungkin ya. Yang Tuhan penuhi akan kebutuhan kita adalah kebutuhan kita. Tetapi berkaitan dengan kerajaan Allah. Berkaitan dengan tugas yang diberikan Tuhan. Saya kasih contoh gambaran. Saya masih bekerja dan setiap kali kita ada surat tugas keluar kota, maka kita akan dibekali dengan uang tiket, apalagi uang tempat tinggal, kemudian uang makan atau uang jajan hari-harian, kita dikasih. Karena kenapa? Saya sedang melakukan tugas negara misalkan. Dan negara siapkan. Kalau negara bisa melakukan itu, apalagi Bapamu yang di surga. Kalau engkau taat, engkau melakukan firman Tuhan, engkau melakukan sesuatu aktivitas yang berkaitan dengan kerajaan Tuhan, Dia pasti menyiapkan. Yang setuju katakan amin. Saya kasih contoh kemarin ulang tahun Gold Sisi. 3 minggu ngumpulin 30 juta. Tuhan siapkan enggak? Siapkan. Panitia mana? Plus atau minus? Hello? Plus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Itu yang saya maksud. Setiap kali berkaitan dengan kerajaan Allah, makanya jangan takut kalau ditunjuk jadi ketua panitia. Kita mau bikin panitia retret, kok tunjuk-tunjuk. Langsung saya, karena kenapa? Penyertaan Tuhan yang berkaitan dengan kerajaan Allah, Tuhan pasti siapkan. Makanya saya mau tes besok, kita mau bikin ini, saya mau lihat siapa yang mau jadi ketua panitianya ini. Ya. Ingat, selalu pokoknya berkaitan dengan tugas-tugas kita sebagai anak Allah, Tuhan pasti siapkan. Maaf nih, apalagi kalau kita melayani Tuhan. Oh, masa depanmu Dia yang jamin. Kalau engkau berani berikan hidupmu sama Tuhan, berani pasrahkan hidupmu sama Tuhan, masa depanmu Tuhan yang jamin. Bukan pendetanya yang jamin, Tuhan. Pernah apa lagi? Nah cuman seringkali kita, seringkali kita lebih memilih Tuhan menyiapkan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, kalau kita perhatikan, yang dibutuhkan adalah makan dan minuman. Dan Tuhan siapkan itu. Nah seringkali kita mengingini iPhone ketimbang kita makan. Makanya banyak anak muda sekarang terjerat sama pinjol. Pinjolnya 1 juta, utangnya jadi 10 juta. Oh, ada yang ketawa-ketawa? Cepat lunasin. Ya, hello? Ya, ada yang seperti itu. Hanya untuk apa? Gaya hidup. Untuk gaya hidup saja. Bukan untuk kerajaan Allah. Untuk gaya hidup. Banyak yang seperti itu. Salah memilih. Perhatikan baik-baik.
Di ayat yang ke-6. Setiap hari, jadi tidak mungkin makanannya itu makanan yang untuk berhari-hari. Ngerti maksud saya? Burung gagak itu ngirim, ya makanan dimakan saat itu juga. Bukan untuk besok, karena dikatakan di firman Tuhan, setiap hari, berhari-hari, burung gagak bawa, minumnya di tepi sungai Kerit, pagi daging, ada roti dan daging. Setiap hari. Ya. Makanya saya teringat juga, pada saat saya baca ini saya teringat bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel. Pagi hari dikasih apa? Roti dari surga. Namanya bukan sari roti. Ya, namanya mana. Kemudian mereka mengeluh. Kalau kita makan mana? Bosen. Dikasih lagi daging. Burung, puyuh. Makanya kolesterol semuanya meninggal semua di, ini ya bukan. Meninggal semua di gurun, bukan. Bukan karena kolesterol. Ya, tetapi karena pemberontakan mereka menggerutu. Makanya ingat doa Bapa kami apa? Cukupkanlah kami pada hari ini makanan kami yang, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, belajar artinya kita coba belajar. Pemenuhan kebutuhan kita, pemeliharaan Tuhan selalu berbicara tentang kebutuhan, bukan keinginan kita. Makanya kalau keinginanmu tidak diberikan sama Tuhan, tilik lagi keinginanmu. Pasti bukan kebutuhan. Karena Tuhan akan memberikan apa yang memang kau butuhkan. Yang pertama itu, yang kedua, Tuhan akan berikan kalau itu memang berkaitan dengan kerajaan Allah. Contoh, saya yakin, kalau kita sudah banyak, satu kali ibadah lebih dari 100 orang, dan itu sudah menjadi kebutuhan kita untuk buka gedung yang lebih besar, Tuhan pasti akan gerakkan kita. Yang ngerti katakan amin. Yang mau gedung lebih besar katakan amin. Nah itu. Tapi kitanya harus bisa yang mengerti yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Ya. Saya kembali katakan tadi, jangan sampai kita anak muda terjebak ya karena gaya hidup. HP Xiaomi nggak cukup. Ya saya punya Xiaomi, maunya iPhone. Sepatu merek Bata tidak mau, maunya Nike. Padahal sama-sama sepatu. Ayo kita semua malam hari ini kita belajar apa adanya, bukan ada apanya. Kalau engkau masih menaruh nilai hidupmu di barang-barang yang branded, saya mau kasih tahu. Berarti engkau menaruh nilai hidupmu di sesuatu yang fana. Saya cuma mau ingatkan malam hari ini, nilai dirimu itu setara dengan darah Kristus yang mahal, yang 2000 tahun lalu tercurah buat engkau dan saya. Semahal itu. Jadi jangan lagi kau tukar dengan status punya iPhone. Ya, kadang-kadang ada orang yang foto. Lalu kenapa kalau Xiaomi? Saya punya Xiaomi, bagus. Ya. Saya kasih tahu malam hari ini, pemeliharaan Tuhan berbicara tentang pemenuhan kebutuhan. Ya. Kalau pemeliharaan Tuhan berbicara tentang pemenuhan kebutuhan kita berkaitan dengan kerajaan Allah atau tugas, maka kalian harus memastikan apa yang kita lakukan atau aktivitas kita sehari-hari selalu berkepentingan berkaitan dengan kerajaan Allah di dalamnya. Ngerti maksud saya? Kan kita mengerti nih, oh Tuhan akan memelihara saya kalau ini berkaitan dengan kerajaan surga. Maka saya harus memastikan apa yang saya lakukan setiap hari itu memang untuk kepentingan kerajaan surga. Nah bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh, 1 Korintus 10 ayat 31. Bukan sama-sama, 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Saya bacakan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Itu kuncinya. Bagaimana kita bisa memastikan ya apa yang kita lakukan itu berkaitan dengan kerajaan Allah atau kepentingan Allah, yaitu kita melakukan semuanya untuk kepentingan kemuliaan Allah. Tidak ada motivasi terselubung di dalamnya. Gampang membedakannya. Gampang. Kalau engkau melakukan untuk kemuliaan Allah, pada saat engkau bekerja, nggak ada bos, engkau tetap bekerja dengan baik. Ngerti maksud saya? Karena engkau tahu, engkau bukan melakukannya untuk bosmu, tetapi engkau melakukannya untuk
Tuhan, maka di situ Tuhan menganggap, oh berarti engkau melakukannya untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau engkau melayani, engkau bukan melakukan untuk pendetamu atau untuk orang gereja. Engkau melakukan untuk kepentingan Allah. Maka di situ ada pemeliharaan Tuhan. Saat engkau menginjil, melayani, penginjilan ke daerah-daerah, percaya sama saya, Tuhan akan memelihara. Karena itu untuk kerajaan Allah. Makanya dikatakan sama Paulus, engkau makan, engkau minum, melakukan sesuatu yang lain, apapun aktivitasmu, sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau orang mengerti bahwa apa yang dilakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, harusnya dalam dia menghadapi apa yang dia kerjakan dengan all out, tidak setengah-setengah, gak bersungut-sungut. Ya. Walaupun tidak kelihatan sama orang, walaupun kita di tepi sungai Kerit yang tidak dilihat orang, meskipun kita jadi petugas parkir di depan, kita lakukan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk Pak Pendetanya, bukan untuk saya. Kalau kita punya mentality seperti ini, saya mau kasih tahu, pemeliharaan Tuhan ada dalam hidupmu. Pemain musik saya panggil ke depan, WL Singer semua panggil ke depan. Ya. Sekali lagi saya katakan, Elia waktu dia menegur Ahab dan Isabel, itu tugas dari Tuhan. Setiap kita melakukan tugas dari Tuhan, perhatikan, kebutuhan kita, keperluan kita, Tuhan akan siapkan. Makanya pastikan apapun yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita tutup Alkitab kita. Lagu yang sebelum ini. Ya. Lagu yang sebelum firman kita nyanyikan lagi. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau malam hari ini kita coba refleksikan diri kita. Sudahkah apa yang kita lakukan, aktivitas kita itu selalu berkaitan dengan kemuliaan nama Tuhan? Kita nyanyikan pujian ini. Mari kau siapkan hatimu. Di setiap musim hidupku dan selalu kulihat setiamu. Amin. Melewati badai yang besar, tanganmu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, takkan engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah, tanganmu menjaga hidupku. Sama-sama katakan, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mari kau semua bangkit berdiri. Amin. Setiap musim hidup, amin, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar, tanganmu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan,
Engkau mendengar. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan yang pernah terlambat. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Saya melihat mungkin ada di antara kita yang saat ini ada di persimpangan jalan. Engkau mungkin bingung memilih. Tuhan, aku beranikah aku melangkah? Apakah kalau aku melangkah melakukan tugas panggilan pelayanan yang Engkau panggil dalam hidupku, apakah aku akan kekurangan? Atau aku nanti akan kesulitan di sana? Tuhan mau jawab malam hari ini. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan tersedia buat setiap engkau yang menerima panggilannya. Oleh karena itu jangan takut melangkah, saya katakan. Jangan takut ambil keputusan. Malam hari ini, engkau yang masih bingung mau melayani tidak, mau ini tidak. Kalau itu Tuhan taruh di hatimu, lakukan. Karena Tuhan yang jamin dalam hidupmu. Tuhan yang memastikan engkau akan sampai di garis finish. Engkau akan melakukannya dengan baik. Oleh karena itu, jangan ragu, melangkah. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku. Biar cuma Tuhan saja yang katakan pujian ini, refnya saja. Amin. Dengan yes. Sekali lagi, biar cuma Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Amin. Bersama-Mu aku. Oh, mari lebih sungguh-sungguh lagi. Sama-sama katakan bersama-Mu. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi.
Kami mau Tuhan melangkah malam hari ini karena Engkau sudah menguatkan kami. Dan kami yakin bagian kami meneguhkan hati dan kami melangkah bersama dengan Engkau. Kami mau malam hari ini mengambil keputusan karena kami yakin saat kami ada di tim-Mu bersama-sama dengan Engkau melakukan pekerjaan Tuhan, penyertaan-Mu akan sempurna di dalam kehidupan kami. Kebutuhan kami Engkau menyiapkan, Engkau akan mengandalkan semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menguatkan kami malam hari ini. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini berani melangkah. Hamba-Mu berdoa penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan mereka. Anak-anak-Mu Tuhan yang Kau lihat, yang mau mengabdikan diri lebih kepadamu, melayani Engkau. Tuhan, bukakan jalan, berikan mereka keberanian untuk melangkah. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin dan percaya firman itu sudah dimaterikan dalam hati mereka. Dan firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang berani melangkah, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir pada malam hari ini pasti terberkati oleh firman kebenaran Tuhan. Boleh lambaikan tangan yang merasa terberkati pada malam hari ini? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat kasih penyertaan Tuhan yang selalu berlimpah atas kehidupan kami. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman kebenaran Tuhan yang boleh ditaburkan di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya setiap kami yang mendengarkan boleh kami ambil Tuhan Yesus menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan firman kebenaran-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau semakin memakainya dalam pelebaran firman Tuhan, pekerjaan yang Kau berkati, setiap pelayanannya Tuhan berkati, dan kiranya ia boleh semakin dahsyat Tuhan dalam pelebaran firman kebenaran Tuhan. Saatnya Tuhan Yesus, sebagai tanda ucapan syukur kami akan memberikan persembahan pada malam hari ini. Engkau berkati setiap tangan yang memberi Tuhan Yesus, kiranya persembahan yang akan kami berikan boleh berbau harum di hadapan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan, tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bersatulah, mari kita bersatu. Sehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja. Junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya
bekerja, junjung kasih dan karunia. Teman-teman yang sudah memberi boleh makan berdiri. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Katakan. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Teman-teman boleh silakan duduk kembali sebelum kita menutup mungkin masih ada penyampaian dari Saudara Serah. Oke. Nah, yang pertama kita sudah membentuk pengurus untuk Gold CC dan kita akan tabiskan malam hari ini, kita akan doakan sama-sama ya. Jadi orang-orang yang saya panggil namanya harap maju ke depan, dan yang tidak hadir mungkin sedang ada di kampung, nanti kita akan sebut namanya sama-sama. Yang pertama saya panggilkan Ibu Ketua, bukan Ibu ya, Ketua Veronica, silakan maju ke depan, menghadap ke sana dulu. Wakilnya Cerin, silakan maju ke depan. Bendaharanya Rival, masih ada di kampung. Koordinator Komsel, mungkin ini namanya akan berubah. Hari, silakan maju ke depan. Koordinator Komsel yang kedua, Ayu. Kemudian Anjas. Ya, ini koordinator Master Chef. Itu. Kemudian koordinator kunjungan dan doa, Yabes. Silakan maju ke depan. Abe, koordinator untuk Vale parkiran. Doris, koordinator Aser. Cynthia, koordinator Tamborin. Hakia masih di kampung, koordinator dokumentasi. Jody, koordinator multimedia. Silwanis, koordinator Fansport. Jojo, koordinator perlengkapan. Dan Jack, koordinator PAW sedang ada di luar kota. Nah, adikku sekalian, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, ya inilah orang-orang yang akan membantu di dalam pengembalaan, membantu di dalam kegiatan kita Gold CC selama beberapa tahun ke depan. Dan kita berdoa hikmat Tuhan ada turun ke dalam kehidupan mereka. Nah, ini juga berarti teman-teman semua yang mau melayani, silakan ngomong sama mereka sesuai dengan timnya masing-masing. Yang tamborin misalkan sama Cynthia, yang mau masalah lighting dan sound system sama Jojo ujung sana, ya sebelahnya saudaranya, ya Jody, itu masalah multimedia yang muncul-muncul di sini, gitu ya. Oke, jelas ya. Nah, yang suka Kak, saya lebih suka saya jaga-jaga motor. Oke, sama Abe.
Gitu ya, silakan nanti. Nah inilah muka-mukanya, jadi kita sama-sama mendoakan. Ya, kita akan sama-sama berdoa. Silakan balik ke sini semuanya dan silakan berlutut. Ya, kita akan doakan. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita angkat tangan kita arahkan ke teman-teman kita yang dilantik malam hari ini jadi pengurus. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk orang-orang yang sudah Engkau percayakan lebih dan lebih lagi. Untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk membantu aktivitas kerajaan Allah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hikmat, akal, marifat surgawi. Berikan kemampuan, kekuatan. Semua pemeliharaan Tuhan yang mereka butuhkan. Apapun yang mereka lakukan. Biar penyertaan Tuhan nyata di dalam pekerjaan dan apapun yang mereka lakukan. Tuhan, buat mereka menjadi orang yang dapat membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berjalan dengan efektif. Berjalan dengan langkah kaki Tuhan. Sehingga pekerjaan Tuhan, jiwa-jiwa dapat dimenangkan. Kami yakin Tuhan Engkau akan mempersatukan kami di dalam kasih persaudaraan yang erat di tempat ini. Kami yakin ada orang-orang yang mungkin pihak-pihak yang tidak senang, iblis, kuasa iblis yang mau mengganggu. Kami mau hamba-Mu berdoa, tutup bungkus mereka satu persatu Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga mereka tetap kuat dan teguh dalam panggilan pelayanannya. Ini yang menjadi doa kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah silakan menghadap ke depan, kita nyanyi refnya lagu yang tadi yang barusan ya. Dalam kasih kita bergerak bersama. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Kan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama. Beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama. Memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama. Beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Oke, beri tepuk tangan, silakan duduk, silakan kembali lagi ke tempat masing-masing. Silakan duduk. Oke, pengumuman yang berikutnya. Seperti yang kita tahu bersama bahwa jadi kemarin berita duka bahwa salah satu ibu dari sesepuhnya pemuda di tempat ini, tahu sesepuhnya. Jadi Kak Aris namanya. Aris ini sesepuhnya di tempat ini yang biasa main bass. Orang tuanya, ibunya dipanggil Tuhan kemarin hari Selasa. Dan kita mewakili Gold Sisi dan seluruh pengurus mewakili semua jemaat Tuhan di tempat ini, kita ucapkan turut sepenanggungan. Dan untuk hari Selasa depan jam 7 malam, hari Selasa ini akan diadakan ibadah ucapan syukur di rumah saudara Aris. Dalam rangka ucapan syukur karena orang tuanya sudah dipanggil Tuhan kemarin ya. Jadi kita akan hadir bersama-sama, adik-adikku sekalian yang mau hadir tidak tahu tempatnya, silakan datang ke Pastori, jangan jam 7 datangnya karena sudah sepi nanti. Datang jam 6 ya, hari Selasa gitu. Nah, lalu kemudian untuk teman-teman semua yang mau melayani, saya persilahkan kita mau melayani ya di tempat ini. Nah mungkin dalam minggu ini saya akan mengarahkan seluruh pengurus untuk kemudian rapat dan kemudian menentukan program kerjanya ke depan seperti apa. Entah mau bikin apa, entah mau apa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, untuk adik-adikku sekalian, kita di sini punya komunitas yang namanya, belum ada namanya sih, cuman nanti akan diumumkan, ada yang namanya ground lah, ada yang minta ID lah, apalah gitu ya. Nanti kita tentukan namanya. Masa GMS punya CG,
ya si GBI Philadelphia punya cool atau GBI yang lain punya cool. Nah, kita harus punya nama. Seperti apa namanya ya? Yang paling mendekati sekarang grown. Apa itu grown? Grow up in God. Gitu ya. Bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Itu boleh juga, silakan. Nah, buat adik-adikku sekalian, grow up pertemuannya hanya 1 bulan 1 kali. Setiap hari Selasa di minggu yang kedua. Kemarin itu sudah ada fellowshipnya 1 kali. Nah, ke depan grown ini apalah namanya nanti ya. Itu akan ada 1 bulan 1 kali dan akan dipecah tempatnya. Ada yang di Sudiang, sektor Sudiang, ada yang di BTP. Silakan nanti kalau kita mau bertumbuh bersama, silakan bergabung. Nah, untuk yang di BTP nanti sama saudara ini, ya Hari ya. Yang tadi kita nyanyikan selalu lagunya, hari ini hari yang terbaik, gitu ya. Nah, kalau yang di wilayah Sudiang sama yang paling cantik di sini. Iya. Gitu ya, namanya Ayu. Gitu ya, nomor handphonenya butuh? Nah, jangan. Nanti tanya sendiri sama orangnya gitu ya. Jadi silakan di sektor Sudiang ini, tapi hanya 1 bulan 1 kali. Berarti kalau kemarin kita sudah melakukan fellowship, 1 bulan lagi kita akan bertemu lagi, cuman dipisah. Ya, ngapain di dalamnya? Nah, nanti yang saya pastikan setiap kali kita bertemu kita akan kangen, pengen bertemu lagi. Itu makanya nanti apa kegiatannya di dalam komsel-komsel itu? Nanti ada banyak kegiatannya dan yang pasti seru. Makanya pastikan kita semua ikut dan bertumbuh bersama di tempat ini. Yang mau katakan amin. Jadi saya mau kasih tahu begini, jangan sampai engkau hanya menjadi gereja atau orang-orang yang hanya datang di hari Minggu, karena pertumbuhanmu akan menjadi sulit di dalam Tuhan. Kita perlu bertumbuh di dalam komunitas, yang arti katakan amin. Ya, oleh karena itu kita buat seperti itu supaya dilakukan pemuritan di dalamnya. Dilakukan pemuritan supaya kita semakin dalam kenal Tuhan. Kalau kita semakin dalam kenal Tuhan, kita semakin bermanfaat untuk kerajaan Allah dan penyertaan Tuhan akan nyata. Oleh karena itu ayo bergabung. Ya. Jangan ragu-ragu, bergabung gitu. Cuman 1 bulan 1 kali kok. Kecuali kalau 1 kali 1 minggu mungkin agak berat. Cuman 1 kali 1 bulan. Nah, nanti kalau misalkan info tempatnya atau seperti apa, tanyakan sama koordinatornya. Ya, belum dimunculkan. Nanti kita akan munculkan tulisan nomor handphone koordinatornya dan bisa dihubungi di mana. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi minggu ini belum ada fun sport karena kemungkinan besar pengurus masih akan bertemu lagi dan membicarakan apa-apa yang dibutuhkan untuk pelayanan kita ke depan. Ya, lalu kemudian nanti untuk di hari Jumat ada latihan untuk ibadah raya sore ini. Hari Jumat, nah kemudian hari Sabtu pagi ada saraba, ada doa pagi. Nah, doa pagi silakan datang anak-anak muda. Karena yang datang doa anak-anak muda kok. Dan kita live streamingkan di YouTube. Jadi bagi yang butuh dukungan doa, silakan. WhatsApp saya, Kak, saya butuh didukung doa. Nanti kita akan doakan di dalam program acara Saraba. Nah, program acara Saraba ini hampir sudah berjalan 6 bulan. Ya, di dalamnya ngapain kita memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di pagi hari. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman, biasanya di Saraba ini salah satu training ground untuk WL dan singers. Gitu. Jadi dilatih menyanyi di sana. Diajak untuk ad-lib bagaimana memuji dan menyembah Tuhan di sana. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mau, ayo ikutan Saraba pagi-pagi. Semuanya anak muda. Ya, bayangkan anak muda, Kak, rumah saya jauh, nginap boleh di pastori. Gitu ya, karena sudah ada yang begitu, rumahnya di Hertasning, Kak. Tapi saya nginap, oke silakan nginap gitu ya, bukan Hari yang lain. Gitu ya, Hari rumahnya di Hertasning, tapi dia enggak tahu sih, di pastori sebenarnya sih. Gitu ya. Nah, itu. Jadi silakan nanti setiap hari Sabtu. Nah, untuk hari Sabtu kemudian, nah ini cuma saya masih bicarakan di internal, kita doa puasa dan doa pelayan di hari Sabtu. Ya, jadi nanti kemungkinan besar kita akan betul-betul melakukan itu, cuman mungkin kemungkinan besar jamnya akan saya majukan, cuman saya masih bicarakan. Tetapi untuk sekarang di jam 4 sore ada doa puasa dan doa pelayan. Jam 7 malam ada latihan untuk ibadah raya 1. Nah, adikku sekalian, kalau yang tidak bisa hadir di ibadah raya sore boleh datang di ibadah raya pagi atau sebaliknya, silakan, tidak ada masalah di sana. Nah, itu yang paling penting buat kita semua. Nah, berikutnya yang terakhir, saya mengajak kembali kepada adikku sekalian. Ayo, bagi engkau yang malam hari ini yang rindu melayani Tuhan, bukan hanya melayani secara kontekstual, tetapi betul-betul ambil pelayanan di dalam gereja. Silakan hubungi orang-orang tadi. Kak, saya mau melayani ini. Kak, saya mau melayani ini. Kita masih butuh banyak. Kalau perlu kita semua ganti-gantian. Jadi isinya kita semua yang pelayan, kita juga yang jadi jemaat. Tidak ada masalah. Artinya semuanya jadi pelayan Tuhan. Tidak ada masalah. Ya, ajak teman-temannya yang punya talenta-talenta menyanyi, main musik. Ayo, kita sama-sama pelayanan di tempat ini. Ya. Kak, tapi saya mahasiswa, Kak. Nanti biayaku saya lagi pergi latihan ini. Nanti Tuhan akan siapkan. Karena saya sudah kasih tahu tadi, kalau engkau bekerja untuk kerajaan Allah, Tuhan pasti sudah siapkan semuanya dan tidak akan biarkan kau dibiarkan kelaparan. Yang arti katakan amin.
Ya, jadi ayo kita melayani sama-sama di tempat ini. Yang ngerti katakan amin. Kurang besar suaranya ya. Nggak mau kata bagaimana ini ya. Gitu ya. Yang ngerti katakan amin. Yes, begitu ya. Saya tunggu semuanya kita bergabung bersama-sama di tempat ini. Oke, saya kembalikan lagi. Sudah nggak ada kan utang saya atau masih ada? Oh, sudah. Silakan. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kami setiap anak-anak-Mu bersyukur pada malam hari ini. Kami boleh ada itu semua karena Tuhan. Kami boleh hadir di ibadah ini. Kami boleh menyanyi. Kami boleh mengucap syukur. Kami boleh bertepuk tangan dan melompat bagi Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan-Mu, setiap anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian pada ibadah malam hari ini. Tuhan, Engkau pertambahkan talenta yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan kami melayani, bukan kemuliaan kami, melainkan hanya kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sembunyikan kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Biar dalam setiap pelayanan anak-anak-Mu, apapun bentuk pelayanannya pada malam hari ini, semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini, kami datang dengan kerendahan hati, kami mau berdoa Tuhan, sebagai pilar-pilar doa di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tahu Tuhan, Engkau menyayangi bangsa kami. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu selalu nyata untuk bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan, apapun yang akan terjadi di bangsa kami Tuhan, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya rencana yang terbaik Tuhan siapkan untuk Indonesia dan untuk kota kami Makassar, pemulihan, penuaian jiwa,
keselamatan yang besar-besaran terjadi untuk kota kami Tuhan. Dan jadikan kami Tuhan perpanjangan tangan-Mu dimanapun kami berada untuk menjadi berkat bagi kota kami Makassar. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, berikan kami kesadaran untuk kami mau menjadi pilar doa bagi kota kami Makassar. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk pemilihan presiden wakil presiden yang telah dilaksanakan. Tuhan, siapapun yang Tuhan telah pilih, kami percaya itu atas kehendak Tuhan. Dan biarlah pemimpin yang Tuhan percayakan untuk bangsa ini, biarlah memimpin dengan penuh kebijaksanaan. Otoritas surgawi Tuhan nyatakan. Biarlah kebijaksanaan, kerendahan hati, mengutamakan kepentingan masyarakat itu Tuhan nyatakan dalam kepemimpinan di bangsa kami. Dan Tuhan Yesus, biarlah pemimpin dari pusat hingga ke pelosok tanah air, biarlah semuanya memimpin untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk persatuan gereja-gereja di bangsa kami, di kota kami Tuhan. Biarlah semua gereja hanya menyembah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, setiap lutut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan lapangan pekerjaan, Engkau sediakan yang terbaik. Dan teman-teman kami Tuhan yang masih dalam bangku sekolah, perkuliahan, hikmat Tuhan dinyatakan. Berikan kami kepintaran, kerajinan daripada Tuhan. Biar apa yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan semuanya untuk Tuhan. Dan biar setiap profesi yang Tuhan percayakan, setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, biar kami melakukan semuanya untuk kami memuliakan Tuhan. Dan biar Tuhan melalui hidup kami, orang-orang melihat bahwa kasih Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk teman kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Mungkin yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lalai Tuhan tegur, ketuk pintu hatinya, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Biar minggu depan di ibadah-ibadah yang akan datang kami boleh berkumpul bersama, memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa pada malam hari ini untuk teman-teman atau anak-anak-Mu yang akan masuk perkuliahan hari esok Tuhan. Biar Tuhan Engkau berikan ketekunan yang daripada Tuhan, kerajinan yang daripada Tuhan. Dan biar dalam kehidupan kami Engkau ajar kami menjadi surat Kristus yang mudah dibaca oleh semua orang. Dan Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami, dimanapun keluarga kami berada, orang tua kami Tuhan dalam pekerjaan yang Engkau jadikan biji mata-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan kami percaya sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kami bersama-sama keluarga kami meninggikan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, secara khusus pada malam hari ini kami berdoa untuk saudara kami, kakak kami, Kak Aris, Kak Bentar dan Vena. Tuhan Yesus yang dalam masa kedukaan, namun satu hal yang kami percaya, Tuhan Yesus adalah sumber penghiburan sejati. Satu hal yang kami percaya, Tuhan Yesus berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan Tuhan, dan Engkau Allah yang maha menyediakan setiap kebutuhan mereka. Apa yang mereka perlukan Tuhan cukupkan, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan adalah sumber dan jalan keluar. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kami yang boleh hadir pada saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi masalah kami Tuhan, kami percaya Tuhan berikan jalan keluar. Dan apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itulah yang Tuhan sediakan untuk setiap kami. Tuhan ajar kami untuk berjalan dan mau melangkah bersama-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kami cakap menanggung segala sesuatu bersama Tuhan. Dan Tuhan, untuk setiap kami Engkau berikan kepercayaan untuk menjadi pengurus komunitas kami di tempat ini, Gold Sisi. Tuhan, kami tidak mampu tanpa pertolongan-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, biar kami boleh memimpin, membawa teman-teman kami dari kemuliaan menuju kemuliaan. Biar kami mampu membawa, mengayomi teman-teman kami untuk kami semakin menuai jiwa bagi Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, tak lupa juga untuk memimpin rohani kami di tempat ini, Ibu Gembala dalam masa tuanya. Kau berikan kesehatan, kekuatan untuk Kak Esra, Kak Debbie, dan anaknya Dev. Tuhan, apa yang mereka perlukan Tuhan cukupkan, dalam setiap pekerjaan Tuhan sertai, dan terlebih lagi Tuhan dalam pelayanannya kuasa Tuhan semakin dinyatakan, dalam pelayanannya kuasa Tuhan semakin bekerja, dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terlampau banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan, namun kami percaya sebelum keluar dari mulut bibir kami, Engkau Allah yang lebih dulu mengetahuinya. Setiap apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau Allah bersama dengan kami. Biar firman kami dengarkan boleh tertanam baik, dan biar kami menjalani hari ini, menjalani minggu yang akan datang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ampuni setiap salah dan dosa kami, ini yang menjadi doa kami Tuhan.
Biarlah kehendak-Mu yang terjadi karena kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa sempurna secara demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupanmu. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dan kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk bersatu sejenak. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Di bawah kita siapkan makanan fellowship bersama di bawah ya. Akan ku pikul salibku, Pulang singkat dulu di bawah makan. kasih setiamu ku bertahan, Kau kuatku teguh dari imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur,
Ayo pelayan Tuhan berdoa dulu. Pelayan Tuhan doa.